Perangkat lunak atau software pada komputer ada yang bernama malware. Malware ini istilahnya yaitu perangkat perusak yang pada dasarnya memang diciptakan untuk merusak suatu sistem komputer. Contohnya yaitu virus komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hikmah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas teknologi komputer berkaitan dengan segala perangkat yang ada di dalamnya. Selamat menyaksikan. Ayo kita mengenal komputer. Nah, adik-adik siapa sih yang di sini tidak kenal dengan yang namanya komputer? Pasti semuanya sudah tahu kan? Ya, komputer ini merupakan teknologi yang selalu berkembang sangat pesat. Dengan munculnya internet, komputer dapat saling terhubung membentuk jaringan yang sangat luas. Hampir terdiri dari ribuan komputer di seluruh dunia ini. Definisi komputer menurut para ahli. Menurut Albert H. Blismer, komputer sebagai suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima, memproses, menyimpan, mengolah, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut Donald H. Sanders, komputer merupakan suatu sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan secara otomatis untuk menerima dan menyimpan data input, memproses dan menghasilkan output di bawah pengawasan instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori. Menurut William Sawyer, komputer merupakan sebuah mesin multiguna yang dapat dilakukan pemrograman dan dapat diprogram, di mana mesin-mesin tersebut dapat menerima data berupa fakta dan gambar, lalu kemudian memproses atau memanipulasi data tersebut menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan oleh user atau pengguna. Kata komputer berasal dari kata komputer yang berarti menghitung. Namun, seiring dengan perkembangan global, komputer merupakan alat yang dipakai untuk mengolah data seperti mengolah kata, mengolah gambar, mengolah bunyi, mengendalikan alat elektronik seperti mesin ATM. Komputer dapat dibedakan berdasarkan dengan kemampuan dalam mengolah data. Di antaranya ada superkomputer, mainframe, komputer mini, dan komputer mikro. Perangkat komputer. Perangkat komputer adalah sebuah komponen yang ada pada komputer, berfungsi untuk mengontrol proses dari sebuah sistem komputer. Perangkat komputer terdiri atas perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau user yaitu brainware. Perangkat keras komputer atau hardware adalah suatu perangkat komputer yang mudah untuk dikenali karena mempunyai wujud fisik yang bisa dilihat dan diraba, yang digunakan untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software seperti proses input, output, maupun penyimpanan suatu sistem komputer. Fungsi hardware yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input, proses, mengolah data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi. Komponen-komponen perangkat keras diantaranya yang pertama ada perangkat masukan atau input device. Input device ini merupakan alat yang digunakan untuk proses memasukkan data atau informasi ke komputer. Contoh perangkat masukannya adalah sebagai berikut. Komponen perangkat keras yang kedua, perangkat output atau peripheral device.
Perangkat ini yang dapat menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data atau informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses. Contoh perangkat output adalah sebagai berikut. Komponen yang ketiga yaitu perangkat pemrosesan atau proses device. Perangkat ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Contoh perangkat pemrosesan adalah sebagai berikut. Komponen yang keempat yaitu perangkat penyimpanan atau storage device. Perangkat ini berfungsi menyimpan data-data komputer. Contoh perangkat penyimpanan adalah sebagai berikut. Komponen perangkat keras yang terakhir yaitu perangkat tambahan atau peripheral device. Perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user atau pengguna. Perangkat ini disebut dengan istilah peripheral yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Salah satu contoh perangkat tambahan adalah modem. Modem dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sinyal analog menjadi sinyal digital. Perangkat lunak komputer atau software adalah perangkat yang membantu untuk menjalankan perintah dari pengguna yang akan diproses atau dijalankan oleh perangkat keras. Fungsi software yaitu yang pertama, untuk mengolah kata sebuah dokumen, contoh Microsoft Word, OpenOffice Writer, dan Lotus Word Pro. Yang kedua, untuk mengolah angka, contoh Microsoft Excel. Yang ketiga, membuat satu dokumen atau file untuk presentasi, contohnya Microsoft PowerPoint. Yang keempat, membuat program aplikasi lain dan menjalankan bahasa pemrograman komputer, contohnya Visual Studio dan Eclipse. Yang kelima, mendukung software agar dapat berjalan di perangkat komputer, contohnya sistem operasi Linux dan sistem operasi Windows. Yang keenam, yaitu untuk penyimpanan data. Yang ketujuh, untuk menerima instruksi pengguna sesuai dengan fitur yang disediakan. Dan yang terakhir, untuk membantu memudahkan pekerjaan dan menyederhanakan tugas yang dikerjakan oleh manusia secara terkomputerisasi. Perangkat lunak dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, sistem operasi atau OS. Sistem operasi merupakan suatu software yang kompleks mempunyai fungsi untuk mengatur semua perangkat keras komputer yang terhubung dengan CPU, menerjemahkan segala aktivitas pemakai kepada CPU agar segala yang diperintahkan oleh pemakai dapat dikerjakan oleh CPU, mengatur semua proses yang terjadi di dalam CPU, dan berfungsi sebagai tempat atau platform untuk menjalankan suatu software aplikasi. Yang kedua, bahasa pemrograman atau programming language adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program itu sendiri, bertujuan agar bisa menunjang dalam merancang atau membuat program
sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa programnya. Yang ketiga, program aplikasi. Program aplikasi merupakan software yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan tujuan pembuatannya. Program aplikasi ini yang banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu, seperti untuk membuat surat, mendengarkan musik, menonton film, menghitung sejumlah angka, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Winamp, Media Player, dan lain sebagainya. Jenis-jenis perangkat lunak. Commercial software atau software berbahaya. Software yang dibuat dengan tujuan dan kebutuhan komersil. Bagi setiap pengguna yang ingin menggunakan software tersebut, pengguna harus membeli kepada pihak yang mendistribusikan. Pengguna yang menggunakan software berbayar tersebut biasanya tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan ulang software itu. Selain daripada itu, software berbayar juga dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Contoh, Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Freeware software merupakan software suatu program yang memiliki hak cipta, namun didistribusikan secara gratis tanpa biaya tambahan dan dapat diunduh tanpa batasan waktu. Contohnya, Mozilla Firefox. Lalu ada shareware software. Shareware software ini merupakan perangkat lunak yang disediakan bagi para pengguna tanpa membayar dan dapat digunakan sebagai uji coba. Jadi, bahwa shareware adalah aplikasi uji coba dan apabila waktu uji coba tersebut telah habis atau pengguna ingin mendapatkan fitur tambahan, maka harus membeli kepada pihak yang mendistribusikannya. Firmware software merupakan software yang disimpan dalam memori read-only atau memori hanya baca. Firmware tidak akan berubah meski tidak dialiri oleh arus listrik, dari mulai komputer startup sampai proses instruksi input atau output. Open source software dapat disebut juga perangkat lunak sumber terbuka, merupakan jenis perangkat lunak yang kode sumbernya bersifat terbuka. Karena adanya sifat terbuka itu, maka dapat untuk dipelajari, dikembangkan, diubah, ditingkatkan, maupun disebarluaskan. Walaupun open source bersifat bebas, namun tetap menganut kaidah dan etika tertentu. Jenis perangkat lunak pada komputer ada juga yang bersifat jahat. Dia bernama malware. Malware atau perangkat perusak merupakan perangkat lunak yang diciptakan untuk merusak sistem komputer. Perangkat perusak terdiri dari virus komputer, Trojan horse, rootkit, spyware, adware, crimeware, dan perangkat-perangkat lunak lainnya yang mempunyai niat jahat. Pengguna komputer atau brainware adalah orang yang menggunakan, menjalankan, memanfaatkan, dan mengoperasikan perangkat komputer dengan canggih, baik dari segi perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware. Jadi pada intinya brainware merupakan seorang manusia yang mampu menjelajahi hardware maupun software pada komputer. Dalam sebuah sistem komputer, brainware ini memang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari perangkat hardware maupun software. Fungsi brainware berdasarkan perannya ada 3, yaitu fungsi brainware sebagai programmer. Programmer memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat program yang tujuannya adalah memudahkan. Dengan adanya bantuan program tersebut akan membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah karena memakai program komputer. Fungsi brainware sebagai administrator.
Administrator adalah yang bertanggung jawab pada semua database, baik database dalam aplikasi, organisasi, maupun database lainnya yang sangat penting. Fungsi brainware sebagai operator. Operator komputer merupakan brainware. Nah, yang bertanggung jawab menggunakan sistem pengolah data berhubungan dengan sebuah komputer. Operator komputer hanya mengikuti instruksi dari programmer dan tidak boleh merubah apapun yang sudah dikerjakan oleh programmer. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Tetap semangat belajar. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.